kepada Dr. Martia. Kepada Dr. Martia mungkin bisa bergabung dengan saya terlebih dahulu. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Lanang. Ya, bagaimana dokter kabarnya, dok, di era Alhamdulillah ya, pandemi ini, dokter? sampai saat ini masih sehat. Alhamdulillah. Belum pernah tertular COVID, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, dokter. Itu juga, itu juga, itu juga reason ya. Kemudian sudah tervaksinasi tahap 1 dengan AstraZeneca yang mungkin nanti saya akan cerita sedikit tentang vaksinnya. Kemudian ditodong juga oleh Lanang nih ceritanya ya. Jadi waktu itu ya begitu Iya, baik, ya. dokter. Kami harap juga dokter dan keluarga tetap sehat, dokter, pada era pandemi ini dan juga dalam ibadah puasanya juga dilancarkan dengan kondisi yang tidak Amin. menentu seperti ini, dokter. Amin ya. Adik-adik Baik, juga harus mungkin sehat ya. iya, dokter. Mungkin sebelum itu saya informasikan juga kepada teman-teman bahwa hari ini kita nanti akan membahas mengenai mutasi COVID-19 di Indonesia. Dan juga kita nanti juga akan membahas mengenai proses dan bentuk mutasinya seperti apa sih, serta efeknya seperti apa yang akan termanifestasi pada kehidupan virus COVID-19 di Indonesia itu sendiri. Dan juga nanti kita akan sedikit membahas mengenai pengembangan penelitian vaksin nih, jika ditinjau dari perspektif dokter hewan, dan juga bagaimana potensi vaksin yang sudah ada terhadap mutasi virus COVID-19 ini. Mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mungkin supaya kita lebih mengenal pemateri kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV dari Dr. Martia. Mungkin kepada operator bisa membantu saya untuk menampilkan CV dari Dr. Martia. Baik, terima kasih operator. Dr. Martia bernama lengkap Martia Ranita Karina, lahir di Tuban 1 Maret 1993. Saat ini Dr. Martia bekerja sebagai dosen di Universitas Airlangga Surabaya. Adapun riwayat pendidikan beliau, Dr. Martia berhasil menamatkan jenjang S1 di Universitas Airlangga pada tahun 2015 dan juga menamatkan dan dilanjutkan dengan pendidikan profesi kedokteran hewan dan ditamatkan pada tahun 2016. Selanjutnya juga dilanjutkan menempuh pendidikan master dan ditamatkan pada tahun 2018. Adapun course dan training yang pernah diikuti Dr. Martia, pada tahun 2020 Dr. Martia mengikuti Basic Training for Civil Servant yang dilaksanakan oleh Indonesia Ministry of Education pada tahun 2020, dan juga pada tahun 2019 Dr. Martia berkesempatan mengikuti International Ajive Summer Course and Training Program in Infectious Disease and BSL-3 di Yamaguchi University, Jepang. Adapun pengalaman pekerjaan beliau saat ini pada tahun 2019 hingga saat ini tengah bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Hewan di Departemen Mikrobiologi. Adapun berbagai penghargaan yang pernah diterima oleh Dr. Martia, antara lain pada tahun 2019, Dr. Martia mendapatkan penghargaan Best Poster Presentation the Third Veterinary Medicine International Conference tingkat internasional yang diorganisir oleh Airlangga University Surabaya. Dan juga pada tahun 2019, Dr. Martia berkesempatan mendapatkan penghargaan Co-Author of Best Paper the Second Joint Meeting of Veterinary Science in East Asia yang dilaksanakan oleh the Korean Society of Veterinary Science. Adapun pengalaman riset beliau pada tahun 2016 hingga tahun 2021, Dr. Martia melakukan pengalaman penelitian yaitu dengan topik Gen Stability Code Epitope for T-cell fusion protein of Newcastle disease virus isolated from wild bird in Indonesia. Dan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 berkesempatan melaksanakan penelitian dengan topik Immunobioinformatic Analysis and Phylogenetic Reconstruction of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 in Indonesia Spike glucoprotein gene. Dan adapun Dr. Martia juga aktif mempublikasikan karyanya. Pada tahun 2020, Dr. Martia berhasil mempublikasikan karyanya, yaitu Beneficial Effect of Grinding Grass Cynodon dactylon on the Streptozotocin Induced Diabetes mellitus in the Mice pada tahun 2020 pada Indian Veterinary Journal. Dan pada tahun 2021, akhir-akhir ini Dr. Martia mempublikasikan karyanya yang berjudul Cardiorate of the C235
GC mutation in the bovine isoleucine RNA synthase gene of Japan Black Coast at the Kagoshima Prefecture, Japan, and analysis of the metabolic profiling and reproductive performance of heterozygous cow yang dipublikasikan pada Journal of Veterinary Medicine Medical Science. Dan pada tahun 2021 juga terdapat dua publikasi juga dengan topik immunobioinformatics of rabies virus in various countries of Asia glycoprotein gene dan antiretroviral effects, antiretroviral effect simulation from black tea, Camellia sinensis via dual inhibitor mechanism in HIV-1 and its social perspective in Indonesia yang telah dipublikasikan pada Research Journal of Pharmacy and Technology. Sungguh banyak sekali pengalaman riset dan juga publikasi yang telah dilaksanakan oleh Dr. Matia, juga berikut juga penghargaan yang telah didapatkan oleh Dr. Matia. Mungkin langsung saja saya berikan kepada Dr. Matia waktu dan tempat untuk langsung melaksanakan sesi materi. Kepada Dr. Matia, saya persilahkan. Baik, selamat sore adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, jadi itu sekelumit CV yang ditampilkan Lanang. Mungkin Lanang terlalu melebih-lebihkan ya, itu hanya sedikit saja dibandingkan para senior saya ya. Ya, jadi itu memang beberapa publikasi saya, itu saya laksanakan pada saat pandemi ini. Jadi ketika work from home, bagaimana saya waktu itu hamil, melahirkan, kemudian tetap berkarya dengan penelitian-penelitian yang bisa dilaksanakan dari rumah. Jadi sekarang itu penelitian tuh nggak harus di lab, adik-adik, bisa melalui software, dan itu juga diakui dunia, buktinya publikasinya diterima, kan seperti itu. Jadi saya memotivasi adik-adik, apalagi yang sudah semester 6, 7, 8 maupun lebih, itu yang mungkin saat ini tidak bisa masuk lab, untuk bisa coba untuk mengeksplor penelitian-penelitian yang bersifat informatics. Seperti kalau saya, karena saya lebih ke imunologi, jadi saya lebih ke immunoinformatics atau bioinformatics seperti itu. Sehingga walaupun pandemi, tapi tetap bisa melakukan penelitian. Begitu ya. Kemudian adik-adik, disclaimer ya, ini judulnya bombastis yang dibikin oleh panitia nih. COVID-19 mutation, the next stage of COVID-19 pandemic. Jadi ini lebih ke yang lagi happening ya dalam 1 tahun belakangan ini, yaitu COVID-19. Di mana ini sangat mempengaruhi segala lini kehidupan, baik itu perdagangan, pendidikan, hampir semua aspek itu terjangkau, maupun juga peribadatan ya, religion itu peribadatan juga termasuk salah satu lini yang tersentuh oleh pandemi COVID-19 ini. Disclaimer, saya bukan merupakan peneliti yang bekerja langsung di COVID-19. Berbeda dengan salah satu dosen kita, Profesor Fedik, beliau terjun langsung untuk meneliti virus COVID-19. Bahkan beliau juga mengerjakan vaksinnya untuk Indonesia. Jadi diharapkan Indonesia sudah tidak impor lagi, tapi mampu untuk produksi sendiri. Yang kira-kira akan diproduksi mungkin bulan Juli ya, insya Allah, kalau lihat dari beritanya. Nah, jadi saya hanya merangkai dari berita-berita, kemudian dari fenomena-fenomena yang ada, dan juga dari jurnal-jurnal yang dipublikasikan. Dan itu saya rangkum, jadi penelitian-penelitian saya itu saya merupakan kolaborasi dari data-data itu, kemudian saya olah dengan bioinformatik dan software yang immunoinformatics juga. Nah, nanti jadilah publikasi-publikasi saya tentang COVID-19, tapi saya tidak berhubungan langsung, karena saya punya bayi juga ya, dan kondisi hamil waktu itu. Nah, ini langsung saja ya, Lanang ya, kita akan belajar bersama. Jadi bukan saya memberikan materi, jadi jangan percaya saya. Sekali lagi saya selalu mengatakan di kelas saya, jangan percaya saya, cek lagi data yang saya sampaikan, karena dengan itu saudara akan belajar sendiri dan explore lebih jauh gitu ya, tentang COVID-19 mutation, the next stage of COVID-19 pandemic.
Oke. Menurut data dari WHO yang saya ambil per 24 April 2021, terjadi global situation di mana terdapat confirmed cases atau kasus yang telah terkonfirmasi sebanyak 145 juta lebih orang yang terkena COVID. Dan kematiannya lebih dari 3 juta jiwa. Dan ini termasuk pandemi yang sangat merenggut banyak jiwa dilihat dari pandemi-pandemi sebelumnya yang pernah ada. Di Indonesia sendiri terjadi confirmed cases 1,6, namun ini diragukan oleh beberapa peneliti. Ini yang dilaporkan ke WHO ya. Ini diragukan oleh beberapa peneliti terkait dengan kapasitas pengecekan kita dibandingkan jumlah penduduk. Jadi bisa jadi angka ini itu lebih rendah dibandingkan confirmed case yang sebenarnya, karena kapasitas kita, terutama pada saat awal-awal pandemi itu yang tidak mampu mengecek dalam banyak samples gitu ya. Terjadi kematian 44.000 dan Indonesia termasuk yang paling tinggi di dunia untuk kematian dan kasus COVID ini, karena juga jumlah proporsi penduduknya juga tinggi. Nah, adik-adik, kita ngomong COVID-19 terus, kemudian ada juga kita pernah dengar kalau dengan SARS-CoV-2 itu apa. Nah, bedanya apa sih COVID-19 sama SARS-CoV-2? Ada yang bisa memberikan pendapatnya di sini? Izin jawab, Dok. Iya, silakan. Mungkin kalau dari yang saya tangkap itu COVID-19 itu nama pandemi atau penyakitnya, terus penyebabnya itu SARS-CoV-2 ini. Oke. Gitu. Oke, benar sekali ya. Very good. Jadi COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Disease 19 itu jadi penyakitnya. Ya, dia penyakitnya. Tapi penyebabnya, karena ini virus ya, pandemi virus, itu ada penyebabnya. Penyebabnya adalah virus yang oleh WHO kesepakatan dinamakan SARS-CoV-2 atau dulu disebut pneumonia Wuhan virus. Tapi sama WHO nggak boleh objektif seperti, nggak boleh subjektif mengarah ke nama negara ya. Sekarang itu pernamaan penyakit, makanya dinamakan SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, karena kalau SARS-CoV-1 itu penyebab penyakit SARS pada tahun 2004. Jadi adik-adik kalau mungkin masih ingat, itu SD enggak ya? Atau TK? 2004 itu sempat ramai di koran ya adik-adik, banyak kematian mendadak karena penyakit saluran pernafasan dari Cina bernama SARS. Penyakitnya namanya SARS. Nah, itu juga berasal dari coronavirus yang virusnya itu bernama SARS-CoV. Kalau sekarang itu karena sama dari coronavirus dan dia mirip dengan SARS, maka dia dinamakan SARS-CoV-2. Ya, dia berganti nama itu. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Oke. Jadi SARS-CoV dan COVID ini sudah tahu ya bedanya ya, satu penyakitnya dinamakan COVID-19, satu agen penyebabnya atau virusnya bernama SARS-CoV. Nah, sehingga adik-adik, sorry ya panitia, jadi COVID-19 mutation itu merupakan judul yang kurang tepat karena yang mutation bukan penyakitnya, tapi yang mutation adalah virusnya, yaitu SARS-CoV-2 mutation, the next stage of COVID-19 pandemic. Itu lebih tepat. Jadi dari sini sudah ngerti ya adik-adik ya? Tapi nggak apa-apa, kan kita sama-sama belajar. Saya sendiri juga sering melakukan kesalahan ya. Oke, kalau bicara tentang virus itu pasti saudara ingat kalau misalnya di SMA itu kan gambarnya kayak bakteriofag ya, virus itu ya digambarkan seperti bakteriofag. Tapi saat ini bukan itu yang kita bicarakan, tapi virus yang memang berperan untuk penyakit. Jadi bukan untuk membunuh bakteri seperti bakteriofag. Jadi memang ada banyak, saya sering mendapat pertanyaan,
kok virus bentuknya bulat ya, nggak seperti yang di SMA gitu. Jadi ternyata memang bentuknya virus itu macam-macam adik-adik. Kalau untuk SARS-CoV ini dia bentuknya lebih ke pleomorfik bulat gitu. Dan virus itu, nah sebelum saya ceritakan kita ada sedikit menengok ke belakang ke materi SMA, di mana virus itu terdiri dari kerangka, ya, struktur atau kerangka dan juga materi genetik. Jadi kalau manusia itu DNA itu sangat berperan sebagai blueprint atau cetak biru atau resep dari semua protein, semua penampilan di luar kita, mau hidungnya mancung, enggak mancung, rambutnya hitam, ikal, lebat, tipis, dan lain sebagainya, itu semuanya ada pada genetiknya, ada di materi genetiknya. Sehingga tanpa melihat bungkusnya ya, yang tanpa melihat diri kita, kalau kita punya DNA-nya, kalau kita punya genetiknya, maka kita mampu membaca. Makanya itu DNA itu disebut sebagai bioinformatik atau informasi biologis yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba, yang bisa kita terjemahkan. Kira-kira kalau gennya seperti ini, nanti luarnya seperti apa? Kenapa seperti itu? Karena gen itu nanti fungsinya membuat apapun yang ada di luar. Jadi misalnya di luar dia ada kerangka spike. Dari DNA-nya tadi itu juga dia dikode atau dibuat oleh resep yang ada di DNA-nya. Gitu ya. Jadi dia punya kode-kode di sini. DNA itu kalau saudara ingat itu ada A, G, T, C, AAA, GGG gitu ya. Nah, itu tuh kode-kode khusus yang untuk membuat protein-protein tertentu. Kalau dia spike glycoprotein, ya tentu saja dia akan dari gen spike, dia nanti akan membuat spike. Dia nggak mungkin membuat yang lain. Dan spike-nya juga tertentu. Jadi banyak virus yang juga memiliki spike, tapi berbeda. Spike-nya khusus untuk virus tersebut. Jadi nggak mungkin tertukar. Begitu ya. Kemudian itu, nah sekarang bagaimana cara gen itu untuk membentuk protein? Itu ada yang namanya central dogma, adik-adik. Adik-adik masih ingat ya central dogma? Bagaimana perjalanan dari DNA itu hingga diterjemahkan? Bagaimana selalu saya ini analogikan seperti kertas resep. Bagaimana resep yang ada di buku itu jadi bakso. Misalnya, resep bakso jadi bakso beneran. Itu bagaimana? Itu ada yang namanya central dogma. Ya, jadi cooking class-nya itu adalah central dogma gitu kan. Nah, proteinnya di sini ada macam-macam ya. Ada untuk virus ini SARS-CoV-2, ada spike, ada membran, ada envelope, ada nukleokapsid, dan ada ini yang dalam ini genomic single strand RNA. Oke, nah kalau di central dogma tadi adik-adik ya, kembali ke central dogma, kalau central dogma di sel eukariot seperti kita, itu bisa adik-adik dengan bantuan, jadi dimasaknya itu di organel-organel. Tapi virus kan tidak punya organel ya, virus kan tidak punya organel-organel bagaimana cara menerjemahkan dari DNA menjadi protein-proteinnya dia. Nah, itu oleh sebab itu dia harus memiliki host. Oleh sebab itu dia merupakan absolut parasit ya. Jadi dia parasit absolut yang dia butuh sel untuk dia hidup. Nah, gimana caranya? Jadi DNA kalau di sel eukariot itu kan dia di dalam inti ya adik-adik, ada di dalam inti sel. Nah, kalau virus itu ketika dia masuk, dia hanya memasukkan materi genetiknya, kemudian materi genetiknya itu akan disisipkan ke inti. Disisipkan ke inti hostnya untuk dibuat duplikat yang pertama, yang
kedua untuk dibuat terjemahan protein dari resepnya dia. Jadi dia pinjem alatnya. Dia nggak punya pabrik untuk membuat asam amino dan protein untuk menyusun kerangkanya dia tadi. Dia kan punya kerangka kan? Dia punya materi genetik, tapi dia punya kerangka, tapi dia nggak punya cara bikinnya. Makanya itu dia pinjem host, pinjem pabriknya host. Pinjem mau masak ini gitu. Protein-protein yang dia butuhkan yang ada di DNA-nya tadi. Nah itu ya. Dan protein-proteinnya apa yang dibutuhkan oleh SARS-CoV-2? Yang pertama adalah protein kerangka khususnya. Ya, protein kerangka itu terdiri dari nukleokapsid, ada amplop ya, atau kita bisa bilang amplop, dia virusnya beramplop. Kemudian ada protein spike glycoprotein. Protein spike glycoprotein ini sangat imunogenik. Makanya ketika kita banyak yang menguji untuk spike glycoprotein ini karena dia protein yang di luar. Protein yang di luar itu adalah protein yang dikenali pertama oleh antibodi, sehingga dia sangat penting adik-adik. Semua virus itu yang paling penting adalah protein yang ada di luar atau yang ada di permukaan, ada di surface-nya dia. Kenapa? Karena itu yang intake pertama kali dengan antibodi dan itulah yang biasanya itulah yang imunogenik atau yang menimbulkan kekebalan dan kekebalannya itu ketika nanti muncul diharapkan mengenali pertama kali bahkan sebelum virus itu masuk ke organ-organ, begitu ya. Jadi ini surface protein dari virus itu sangatlah penting karena dia antigenik dan imunogenik. Nah, kemudian ada membran protein, ini penting karena dia relatif stabil. Jadi kalau membran protein ini penting karena dia stabil. Dia stabil itu jadi bisa dipakai untuk landmark, bisa dipakai untuk benar nggak sih dia coronavirus gitu. Kalau spike-nya ada mutasi dan lain sebagainya itu konfirmasinya bisa di membran protein. Kemudian ada small envelope protein, yaitu sama ya envelope, cuman dia ada protein kecil-kecil yang ada di menyokong dari envelope itu. Kemudian ada nukleokapsid protein yang membungkus gennya tadi, dan part yang kedua adalah genomiknya, yang dimana dia merupakan single stranded RNA. Nah, central dogma tadi adik-adik, jadi virusnya tadi itu diterjemahkan dulu dan dibawa oleh mRNA. Jadi di inti kan, dia menyisip ke inti, kemudian kemudian intinya tadi itu akan yang pertama duplikasi, karena dia untuk membentuk sebuah virus baru itu harus punya materi genetik dan struktur kan. Materi genetiknya didapat dari duplikasi dan strukturnya itu didapat dari penerjemahan dari central dogma ini. Yang pertama, dia akan tadi gennya ya itu dibagi per part-part. Jadi satu protein itu merupakan satu gen. Semua protein yang tadi itu disebut genom, ya. Jadi ini seluruhnya itu disebut genom. Tapi kalau gen yang mengkode nukleokapsid saja itu namanya gen. Jadi tahu ya bedanya antara genom dan gen ya. Karena banyak yang lupa nih, walaupun mahasiswa koas juga banyak yang rancu pemahamannya tentang genom, gen, dan lain sebagainya. Nah, tadi satu gen yang mengkode satu protein itu dipreteli oleh mRNA. Jadi mRNA itu fungsinya membawa pesan dari gen yang asli untuk dibawa ke ribosom, untuk dibuat asam amino yang dirakit menjadi satu protein saja. Satu protein saja, gitu ya. Nah, ini. Terus kita kenalan sama SARS-CoV-2. Kalau sudah paham bagaimana dia bekerja, baru kita akan berinjak ke SARS-CoV-2. Yang pertama, dia single stranded positive sense RNA dengan panjang kurang lebih 29,9 kilobase pair. Jadi satuannya itu kalau misalnya panjang itu meter, berat kilogram. Nah, kalau gen itu base pair adik-adik. Jadi AGTC itu karena dia pasangan kan, jadi kita hitungannya base pair atau pasangan basa. Kemudian
dia punya 12 fungsional protein, tapi ada 13-15 ini masih belum ditentukan karena dia masih dalam penelitian ya. Kemudian yang mengkode 4 protein struktural, di mana adalah SNMA, small spike, kemudian membran, kemudian envelope, small protein envelope itu, kemudian nukleokapsid. Ya. Terus bagaimana virus ini bisa masuk? Jadi dia masuk melalui angiotensin reseptor. Jadi ACE2, reseptor ACE2. Reseptor ACE2 itu merupakan reseptor dari SARS-CoV-2 yang membantu dia untuk binding. Jadi sebelum dia masuk, virus tuh nggak asal masuk adik-adik. Dia nggak semua sel dia masukin, hanya sel-sel yang memiliki reseptor-reseptor tertentu. Contohnya adalah kalau untuk SARS-CoV-2 ini yang berperan adalah ACE2 yang dimana dia berfungsi untuk binding. Setelah dia binding, dia akan melakukan fusi membrannya itu dibantu oleh TMPRSS2 untuk betul-betul masuk ya, ada endonukleasi, jadi masuk diselubungi oleh membrannya, kemudian membrannya itu akan fusi adik-adik dengan bantuan ACE2 dan TMPRS itu membrannya akan fusi dengan envelope dan permukaan dari apa namanya, dari virusnya, kemudian dengan bantuan katepsins dia materi genetiknya akan masuk ke sel, yang satu dibawa ke apa namanya, inti sel, dan yang lain dibawa ke ribosom ya tadi. Bisa juga mRNA-nya yang dari inti sel tadi juga dibawa ke ribosom. Kemudian dari ribosom inilah dibentuk terjadi fase pembentukan protein asam-asam amino yang nanti membentuk struktural protein. Bisa spike ya tadi, bisa spike, bisa M, bisa N, bisa E. Gitu ya. Kemudian nanti baru diassembling dan eksositosis, keluarlah virus, partikel-partikel virus yang baru yang sudah lebih banyak. Nah, di sini ada obat-obat di mana dia mengkode blokade replikasi. Ada remdesivir, mungkin pernah dengar ya. Kemudian ada ribavirin, dengar ya. Waktu itu UNER sempat awal-awal pandemi sempat membentuk apa namanya, seperti campuran obat dari remdesivir yang lebih poten, dianggap lebih poten campuran-campuran itu. Gitu. Nah, ini kasusnya masih sangat banyak ya, walaupun sudah terjadi vaksinasi. Kalau saudara dengar berita, karena di India itu karena ada upacara yang masuk ke Sungai Gangga itu loh adik-adik, dengar ya? Sehingga kenaikan yang India awalnya sudah rendah, walaupun sudah divaksin 2 kali ya, dia ternyata penularan kasusnya setelah kejadian itu bisa sampai 300.000 kasus per hari. Jadi peningkatan yang sangat banyak sekali karena upacara yang dilaksanakan di Sungai Gangga itu tadi tanpa protokol kesehatan. Karena sudah pede, udah divaksin. Jadi walaupun sudah divaksin, tapi kita perlu hati-hati adik-adik karena yang pertama antibodinya itu ternyata hanya bertahan 3 bulan. Ya, jadi kita perlu berhati-hati. Nah, ini dari GSID, DNA SARS-CoV-2 tadi kan diteliti dari seluruh negara. Nah, itu kalau kita lihat data dari GSID, itu ada 1 juta, data per 24 April ya, karena saya ngeceknya tanggal 24 kemarin, itu ada 1,2 juta lebih virus, genetik dari virus. Nanti akan saya tunjukkan videonya. Nah, GSID ini salah satu website yang paling mutakhir dalam penyimpanan data-data gen dari coronavirus selain GenBank atau NCBI. Nah, kalau di Indonesia sendiri hanya sedikit adik-adik. Jadi kasusnya Indonesia itu banyak, tapi
data DNA dari virus-virus corona yang ada di Indonesia itu sedikit, hanya 1,1100 ya, nggak ada 1.200 per 24 April. Sehingga sayang kan kalau kasusnya banyak tapi datanya sedikit gitu. Nah, ini perlu diwaspadai. Kemudian mutasi ya, kita akan membahas tentang mutasi. Mutasi itu secara garis besar itu ada 3. Ada delesi, ada insersi, dan ada substitusi. Kalau delesi itu dia menghilang salah satu dari basa nukleotida tadi. Kemudian kalau insersi itu ada penambahan, dan kalau substitusi itu ada pemindahan. Jadi yang awalnya A jadi, yang misalnya awal kalau delesi itu misalnya ada ATA gitu ya. Itu kalau delesi misalnya T-nya hilang, jadi tinggal AA. Jadi harusnya 3 jadi tinggal 2. Kemudian kalau insersi yang awalnya normalnya itu ATA, itu jadi ATTA gitu. Itu insersi. Jadi ada penambahan di antaranya. Kemudian kalau substitusi yang harusnya normalnya adalah ATA, itu menjadi AGA misalnya. Jadi T berubah menjadi G. Misalnya seperti itu. Di mana mutasi dari ini bisa jadi merubah protein yang terbentuk, bisa jadi tidak merubah protein yang dibentuk. Jadi tidak berpengaruh apapun karena proteinnya yang dihasilkan tetap sama. Karena kalau adik-adik ingat, satu protein itu dikode lebih dari satu macam kode ya. AGA, ATA itu bisa mengkode satu protein yang sama. Itu disebut silent mutation. Kemudian ini ya, varian di Surabaya yang ditemukan itu ada ini spike 116C. Ini maksudnya adalah yang harusnya dari induk Wuhan itu adalah S, itu berubah menjadi protein C. Asam amino S berubah menjadi asam amino C pada letaknya 116. Ini juga berubah dari asam amino D menjadi asam amino G pada 614. Dan yang paling menarik itu adalah ini, Q677H. Jadi yang awalnya protein Q atau asam amino Q pada posisi 677 itu berubah menjadi H. Dan ini pertama kali ditemukan di Surabaya ya oleh para peneliti, Prof. Nyoman itu yang menemukan. Nah, di sini itu sangat penting karena dia ternyata mempengaruhi efikasi atau peleburan pada saat fase fusion. Pada saat peleburan itu dia cleavage site-nya itu dia yang berperan. Sehingga untuk vaksin atau untuk ini dia sangat penting untuk vaksin Indonesia gitu ya. Kemudian adik-adik, nah di sini ada clade. Kalau ada varian, ada clade ya. Kalau yang kita pelajari di sini itu clade-nya berdasarkan data dari GSAID. Jadi kalau data dari next generation itu ada metode yang lain itu ada yang mengatakan clade A sama clade B. B11, B13, B1 itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau berdasarkan GSAID itu karena banyak sekali sekarang virusnya, itu dia pakai clade-nya ada G, GH, GR, L, O, S sama V. Di mana masing-masing itu memiliki viral function yang change dari induknya pneumonia Wuhan ya. Di mana kalau G itu terjadi intensification of viral infection increase fatality rate, itu G ya, di sini terjadi di sini, di area-area ini. Kemudian kalau GH itu clade G plus ya, atau kita bisa nyebutnya clade G plus pada open reading frame 3A, di Q57 jadi H, itu terjadi intensification of viral infection dan increase fatality rate ya, itu. Kemudian ini yang terjadi di London. Kemudian yang di GR itu juga intensification of viral
infection, increase fatality rate juga. Kemudian kalau L itu the original lineage, kemudian kalau O itu masih unidentified, kemudian kalau S dan V juga masih unidentified. Itu berdasarkan nomenklatur dari GSAID. Jadi nomenklatur itu memang ada banyak, itu salah satunya jadi GSAID. Nah, ini ada next strain. Jadi ada yang mengkode, yang menamain atau yang mengklasifikasikan strain ini itu ada beberapa lembaga. Jadi adik-adik jangan bingung. Lembaga yang pertama adalah lineage, itu dia mengklasifikasikan menjadi hanya A dan B. A itu dari induk Wuhan dan B itu mutasinya. Indonesia masuk yang mana? Tentu saja Indonesia masuk yang B ya adik-adik. Nah, kemudian kalau yang next strain itu juga ada A, B, dan C. Nah, itu tapi ada dia namanya 19A, 19B, 19A, 20A, 20C, dan 20B. Nah, kalau clades berdasarkan GSAID, itu yang tadi saya sebutkan, itu ada SLOV, itu yang unidentified, kemudian ada G, ada GH, ada GR, gitu ya. Nah, sekarang adik-adik itu mutationnya tadi ya, mutationnya di sini. Kemudian kalau efikasi vaksinnya, nah ini kita perlu hati-hati nih. Ditemukan ya, ini baru juga nih research highlight-nya, SARS-CoV-2 variant evades antibodies whilst maintaining fitness. Jadi dia ternyata bisa escape. Jadi dia bisa evades dari antibody. Jadi dia bisa menghindari antibody. Walaupun ada antibodinya, ternyata untuk mutasi virus COVID dengan N439 yang berubah menjadi K, itu ternyata bisa avoid ya, bisa menghindari antibody yang sudah terbentuk dari COVID-19. Nah, jadi itu perlu hati-hati nih sekarang, karena ada varian ternyata yang ini ya, yang punya N493K yang ada mutasi di sini, ternyata dia ini, mutation covers an approximately two-fold enhanced binding affinity for human ACE2 without a loss in replication fitness and with similar clinical outcomes to infection with ancestral virus. They also show that the mutation covers resistance, ya, dia resistance to several neutralizing monoclonal antibodies and allows for immune escape. Jadi virusnya ini makin lama makin pinter juga nih untuk escape. Begitu. Jadi kita perlu hati-hati adik-adik walaupun nanti sudah vaksin, tapi perlu juga hati-hati untuk untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Begitu ya. Oke, kemudian untuk tipe-tipe vaksin, itu kita ada baiknya untuk menonton video ini dulu. Bentar ya. Iya, sudah muncul dokter. Sudah muncul ya. Nah, ini 4 tipe vaksin yang ada di dunia. Nanti kita diskusi tentang vaksin yang ada di Indonesia ya. Aim to produce immunity to the SARS-CoV-2 virus by Apakah sudah dengar? stimulating an immune response to an antigen. Sudah Usually, terdengar, dokter. characteristic spike being developed. Aim to produce immunity to the SARS-CoV-2 virus by stimulating an immune response to an antigen. Usually, the characteristic spike protein found on the surface of the virus. Some traditional vaccines achieve this by modifying the virus to weaken or disable it, so that when introduced to the body, an immune response can be generated to the antigen, without the virus causing disease. When the immune system comes into contact with the weakened virus, its defenses, such as antibodies and T cells, attack the virus or infected cells. In the process, specialized memory cells take note of the specific antigen and prime the immune system to produce cells and antibodies that will quickly target these proteins. So the next time that person is exposed to the same virus, the immune system is ready to fight it off.
Instead of using the whole virus, another way to trigger immunity involves using just fragments of it, like the spike proteins. These subunit vaccines have the advantage of being relatively easy and cheap to produce, and are incapable of causing disease because these fragments are not able to infect host cells. However, they are less likely to be recognized by immune cells aimed at attacking infected cells, which means they may trigger a weaker immune response. Because of this, subunit vaccines often include chemical agents called adjuvants, which are designed to stimulate a stronger immune response. And booster shots may also be required. Not all vaccines are designed to introduce antigens to the body. Some work by using cells in a patient's body to produce the antigens themselves. Examples include viral vector vaccines and mRNA vaccines. In both cases, the goal is to get a short fragment of genetic code taken from the target pathogen, in this case the SARS-CoV-2 virus that causes COVID-19, into the patient's cells. By hijacking the cellular mechanisms, these kinds of vaccines mimic the way viruses normally reproduce during natural infection. But rather than creating copies of the virus, the cells only produce large amounts of antigen that then usually trigger a strong immune response. Viral vector vaccines achieve this by inserting the genetic code for the antigen into a harmless virus, which effectively acts like a delivery system to get the code into the cells without causing disease. Vector-based vaccines can be complex to develop, but they can trigger strong immune responses without the need for adjuvants. And in theory, one type of vector can be used to deliver code for a range of different antigens, which can speed up vaccine development. Nucleic acid vaccines, like mRNA and DNA vaccines, also involve inserting genetic code into cells to produce antigens. But instead of using viruses to deliver the code, these vaccines take a more direct approach that involves inserting the code directly into cells, either by attaching it to a molecule or by forcing it into cells using a gene gun. These vaccines can be quick and cheap to develop, but they are a relatively new technology. With hundreds of COVID-19 vaccines now in development, it's likely that a mixture of different approaches will be needed in order to stop the global spread of this coronavirus and end the pandemic. Baik, itu ya. Jadi ada 4 jenis vaksin. Kalau yang pertama itu adalah Sinovac yang kita pakai ya. Kita bicara yang Indonesia aja, kita nggak usah bicara yang luar. Yang pertama datang di Indonesia, dengar ya Sinovac ya. Itu kira-kira vaksinnya apa? Ada yang sudah melihat atau mendengar atau ada yang orang tuanya divaksin? Kan yang manula dulu ya yang divaksin ya? Nggak tahu. Pokoknya divaksin ikut aja gitu. Oh sorry. Nah, jadi adik-adik yang Sinovac itu yang inaktif vaksin atau vaksin yang dimatikan tadi virusnya yang pertama tadi. Nah itu relatif lebih cepat dan lebih aman karena virusnya sudah benar-benar mati. Cuman kita perlu hati-hati kalau itu proteinnya jangan sampai rusak. Sorry ya, ada baby. Jadi proteinnya jangan sampai rusak. Kalau proteinnya rusak itu tidak akan efektif lagi ya. Itu yang pertama, vaksin inaktif. Dan kalau kekurangannya kita harus punya virusnya dalam jumlah banyak dulu baru bisa dibikin virus, karena kita harus punya virusnya dalam bentuk utuh adik-adik kalau inaktif. Jadi dia suka ikut kuliah. Oke. Nah, kalau yang kedua itu yang datang yang termasuk saya yang divaksin itu adalah vaksin dari AstraZeneca yang termasuk nucleic acid vaksin yang terakhir tadi adik-adik. Dia termasuk new technology yang mana baru di-approve pada saat pandemi ini. Jadi saya termasuk salah satu manusia ya, kelompok manusia pertama yang menggunakan vaksin DNA gitu ya.
Jadi perlu bangga-bangga takut ya. Jadi bangga juga jadi orang pertama, tapi jadi takut juga ya karena kan vaksin DNA. Iya 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 iya. Oke. Kabarnya ada distraction. Nah, kalau vaksin yang ketiga mRNA itu yang digunakan oleh Pfizer. Dia teknologi yang lebih maju tapi lebih mahal dan tidak memungkinkan untuk kita adik-adik karena dia penyimpanannya mRNA itu labil sekali dan penyimpanannya butuh minus 70. Dan untuk menjangkau puskesmas di Indonesia itu nggak mungkin kan? Sedangkan sekarang aja yang punya minus 70 di FKH aja cuma punya beberapa kulkas tuh. Kalau apalagi di puskesmas nggak mungkin ada kulkasnya. Biasanya yang kita lihat tuh di puskesmas kan kulkas rumahan, kulkas makan itu ya. Itu cuma minus 10 paling enggak itu. Hanya minus 10. Kulkas es krim itu minus 20. Kulkas sosis Indomaret itu ya, itu hanya minus 20. Kalau minus 70 kita masih memang belum punya. Itu hanya skala lab. Itu adik-adik. Oke. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Jadi sudah pernah lihat websitenya GSAID? Oke, saya share ya. Dia keren sekali tuh GSAID tuh. Ya, jadi ini adalah website dari GSAID, di mana dia punya tampilan bagaimana virus itu apa yang berkembang dari waktu ke waktu. Kita play aja ya. Ini biar nonton GSAID sendiri nih sebenarnya saya tuh nunjukin kecanggihan website ini. Tuh, jadi awal tuh dia cuma ada 4 titik di Indonesia. Ada warna merah, ini sampingnya ini ya. Ini skala waktu dan skala apa namanya? Yang mana titik-titiknya itu bisa kita lihat titiknya itu apa gitu. Nih hijau nih apa. Jadi ada nih Jakarta atau apa gitu. Indonesia. Nah, ini HCOV-19 Indonesia nomor ini. Diisolasi dari RSUD Bangil Pasuruan. Gitu ada semua itu, Dek. Jadi ini time-nya, jadi 2020 April itu ada sebanyak ini. Dan ada, bisa lihat ya garis-garisnya? Delay nggak ya? Sedikit dokter, tapi masih terlihat juga. Ya ini, ada garis-garisnya ya, garis-garis mana kemana. Jadi ada yang dari sini, ada dari United States juga, ke sini dulu, baru ke Indonesia. Itu perjalanan penyakitnya. Muncul ya? Keren nggak tuh? Iya dok. Di sini ada dari bulan April itu yang muncul genomik apa aja, itu muncul di sini adik-adik. Juli genomik apa aja, di sini muncul. Kemudian sampai dengan yang terakhir di bentar, ketutup. Di 2000 di April itu apa aja itu di sini. Dan ternyata jauh adik-adik. Ini kan phylogenetic tree ya. Jadi phylogenetic tree itu semakin dia dalam satu cabang yang sama, semakin dia dekat kekerabatannya. Jadi yang awalnya di sini ternyata bisa sampai di sini saat ini. Jadi kekerabatannya sudah relatif lebih jauh karena virus ini memang lebih cepat bermutasi. Tapi walaupun bermutasi, tapi kalau misalnya nggak jauh-jauh banget, tapi relatif lebih jauh gitu. Dan tadi ada escape dari immune system itu juga merupakan threat lagi ya, challenge sama threat lagi ya, tantangan sekaligus ancaman bagi kita, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita harus juga lebih pintar daripada virusnya. Virusnya juga pintar tuh beradaptasi dan bisa escape ya. Jadi kita juga harus lebih pintar daripada virusnya. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Ini ya, muncul ya garis-garisnya tadi ya. Sekarang sampai mana dan berapa banyak yang ada di Indonesia. Ternyata di Indonesia sendiri itu ada sebanyak ini gitu. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya cukup ya? Iya dokter, sebenarnya masih tersisa untuk waktunya. Apakah masih ada tambahan lagi dokter? Mungkin langsung ke diskusi aja ya. Baik dokter.
Terima kasih dokter atas pemaparan materinya. Mungkin seperti yang dikatakan Dokter Martia tadi, kita akan membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Sebelum itu mungkin saya beritahukan kepada peserta untuk jika ingin memberikan pertanyaan bisa menuliskan nama dan pertanyaannya di kolom chat dan nanti akan saya langsung tanyakan saya tunjuk peserta itu dan nanti bisa menanyakan langsung kepada Dokter Martia. Kepada para peserta dipersilahkan. Baik, ini ada satu pertanyaan dokter dari Dara Dinanti. Mungkin kepada saudari Dara Dinanti bisa langsung on mic dan memberikan pertanyaan secara langsung. Baik, terima kasih. Izin bertanya dokter, tadi sudah diketahui bahwa virus COVID ini sendiri kan merupakan salah satu jenis virus RNA yang sudah diketahui sangat mudah untuk bermutasi. Nah, pertanyaan saya itu, apakah vaksin yang sudah ada saat ini, terutama di Indonesia, itu dapat mengatasi mutasi dari virus COVID itu sendiri? Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih Saudari Dara Dinanti atas pertanyaannya. Mungkin kepada Dokter Martia, dipersilakan untuk langsung menjawab. Baik, terima kasih Adik atas pertanyaannya. Jadi apakah itu berpengaruh? Tentu saja berpengaruh, terutama untuk yang N439 tadi ya. Tapi untuk N439 itu sampai saat ini belum ada konfirmasi dia masuk ke Indonesia, jadi kita masih aman. Sehingga vaksin itu sangat mampu untuk, walaupun ada varian yang bisa escape, tapi varian lain kan banyak yang tidak memiliki mutasi itu gitu, sehingga untuk virus-virus yang lain yang bukan varian itu masih sangat ampuh gitu ya, masih sangat efektif. Nah, kemudian kalau untuk yang vaksin Sinovac itu karena dia pakai whole ya. Kalau Sinovac tuh pakai dia karena inaktif, dia pakai whole virus, sehingga semua protein itu dikenali oleh tubuh kita. Sehingga kalau yang terjadi misalnya mutasi pada protein spike, kita masih bisa mengenali protein M-nya atau matriksnya. Kita masih bisa mengenali envelope-nya atau L-nya atau yang lain sebagainya. Sedangkan kalau kalau AstraZeneca itu yang itu tadi, yang kalau vaksin DNA yang seperti saya yang divaksin itu dia hanya menggunakan protein spike sama NL kalau nggak salah ya, hanya dua gen itu, sehingga ya berarti dia kalau misalnya atas-atasnya kalau sekalipun dia mutasi masih bisa mengenali, walaupun kalau misalnya tadi yang N439 tadi akan escape gitu. Gitu, Dek. Baik, bagaimana Saudari Dara, apakah sudah terjawab atau memberikan tanggapannya juga? Dipersilahkan. Sudah terjawab. Baik, terima kasih Saudari Dara. Dan ini juga ada pertanyaan satu kali lagi, ini dokter dari Saudari Rara. Kepada Saudari Rara dipersilahkan untuk langsung on mic dan menyampaikannya secara langsung. Ya, terima kasih MC. Ya dokter, saya Rara, ingin izin bertanya. Terkait vaksinisasi ini, banyak sekali dok lulusan COVID, kalau misalnya setelah terkena COVID terus sudah keluar dari karantina, itu disebut sama petugas kesehatannya lulusan COVID, LC. Yang bingung karena banyak sekali berita yang simpang siur, apakah setelah terkena COVID-19 dan dalam keadaan sehat tanpa gejala, terus sudah di swab kita juga sudah negatif, kita dapat langsung divaksinisasi atau tetap harus menunggu selama 3 bulan. Jadi banyak sekali dokter berita yang simpang siur. Ada juga yang misalnya sudah divaksinisasi tahap pertama, kemudian positif COVID, ternyata itu harus menunggu 3 bulan atau setelah itu bisa lanjut ke tahap yang kedua. Itu dulu dokter mungkin. Baik, terima kasih Rara. Ini saya menjawab dalam kapasitas saya sebagai orang yang belajar virus ya, karena yang pertanyaan Rara itu yang berhak menjawab adalah tenaga kesehatan atau BNPB atau yang saat ini menanggulangi bencana. Nah, kalau yang ditanya seperti itu, apakah yang sudah positif kemudian LC lulusan COVID itu bisa langsung dapat vaksinasi atau enggak gitu ya. Nah, sebenarnya adik-adik, kalau misalnya baru sembuh dari COVID, itu antibodinya kan masih sangat tinggi. Ya, kalau kita belajar imunologi itu antibodinya kan masih tinggi tuh. Kalau baru saja sembuh ya. Nah, kalau kita vaksin,
kalau langsung kita vaksin, kalau sudah ada antibodi, kalau kita beri vaksin, kira-kira bagaimana? Ada antibodi nih, sudah ada antibodi nih di tubuhku, sudah ada antibodi, sudah ada shield. Kemudian ada virus masuk, kan masih tinggi tuh antibodinya aku. Kemudian ada virus masuk, atau ada vaksin masuk. Vaksin itu kan virus ya, virus yang dilemahkan. Nah, kalau virusnya aja nggak bisa masuk, apalagi yang dilemahkan gitu kan. Jadi kira-kira gimana? Gitu kan? Ya, ngerti kan sekarang ya? Nah, kalau menunggu 3 bulan, nah tadi beberapa penelitian di London di mana-mana itu banyak yang terkena penyakit COVID yang kedua ya adik-adik. Setelah 3 bulan sembuh, ternyata antibodinya itu menurun sehingga atau sama sekali tidak ada kasus yang dikatakan antibodinya hilang gitu. Kemudian setelah 3 bulan sembuh dari COVID. Kemudian dan dia bisa terkena infeksi yang kedua. Nah, itu yang bahaya. Jadi walaupun kita sudah vaksin, walaupun kita pernah terpapar dan sembuh, tetap harus jaga protokol kesehatan. Karena bisa jadi terkena untuk yang kedua kalinya. Ya jangan sampai ya tapi ya. Ya itu. Kita harus mawas diri sendiri. Kemudian tadi apa yang kedua, Dek? Sudah vaksin tahap pertama, terus Ya. ternyata positif COVID, itu Ya. bagaimana? Oke, sudah vaksin tahap pertama, yang pertama. Kenapa kira-kira sudah vaksin tahap pertama, tapi kok bisa terkena COVID misalnya? Kira-kira kenapa? Imunnya sedang tidak baik mungkin? Bisa jadi imunnya sedang tidak baik, atau kemungkinan yang lain adalah yang kita anggap kondisinya normal nih ya. Sudah divaksin nih, baru vaksin hari pertama misalnya. Biasanya imunisasi itu timbulnya antibodi atau diulang tuh minggu keberapa sih? Munculnya antibodi. Itu kan nggak langsung hari ini divaksin, nggak langsung hari ini muncul kekebalan kan ya? Gitu. Jadi bisa jadi pada saat tubuhnya hendak membentuk antibodi, itu terkena begitu. Jadi belum ada antibodinya, masih sel-sel lokal atau innate immunity, immediate immunity yang baru berperan ya, belum adaptive immunity karena ada immunity itu ada innate, ada adaptif. Kalau adaptif itu yang antibody itu tadi, kalau yang innate itu yang kayak sel killer, neutrofil itu yang innate immunity. Nah, yang innate immunity-nya tadi baru terbentuk, baru mengenali, belum sempat menyuruh atau belum dalam proses misalnya adaptive immunity itu bekerja, terkena COVID seperti itu. Nah, kalau sudah sembuh, apakah nunggu 3 bulan? Saya rasa kalau sembuh itu kan berarti antibodinya sudah terbentuk ya. Jadi ya bisa nunggu. Saya jawabnya seperti itu. Begitu adik-adik, tapi mungkin karena beda perusahaan vaksin itu beda penggunaan dan beda kriteria yang mana mereka itu lebih tahu. Kalau yang saya ceritakan ini kan yang general ya, sedangkan vaksin itu menggunakan strain tertentu ya, nggak semua strain bisa digunakan sebagai vaksin. Jadi dia mempelajari hanya satu jenis itu saja yang dibiakkan banyak dipelajari setiap hari, diuji praklinis, klinis, dan lain sebagainya. Tahap 1, 2, 3, sampai 4, sampai dia diproduksi, dia akan melakukan penelitian yang panjang. Nah, dia tahu nih, kira-kira dia dinetralisir enggak sama antibodi gitu. Atau kapan dia dinetralisir oleh antibodi gitu. Dia tahu part-part itu. Sehingga perusahaan vaksin itu ketika dia mengeluarkan vaksin, dia akan memberikan etiket penggunaan yang mungkin sama-sama vaksin COVID-nya tapi berbeda. Seperti Sinovac, dia boosternya dalam 2 sampai 4 minggu ya, di booster lagi, disuntik lagi. Tapi AstraZeneca enggak, dia 2 bulan boosternya. Jadi saya kemarin vaksin bulan Maret, nanti diulang lagi baru Mei. Kalau yang Sinovac saat ini sudah semua itu tahap 2, karena dia jaraknya hanya 2 sampai 4 minggu. Begitu adik-adik. Jelas ya? Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Bagaimana mungkin dari
Kak Rara, apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama. Saya mau juga dipanggil Kak dong. Ya, bercanda. Baik dokter, ini ada satu pertanyaan lagi dokter dari Ya, silakan. Kaila Putro. Ada Kaila Putro mungkin bisa on mic dan bisa langsung menanyakannya secara langsung pada dokter Martia. Ana, ini dokter Martia. Iya. Mau tanya. Ini Saya tahun penasaran. lalu ya. Iya dok. Mengapa vaksinasi COVID-19 ini harus dilakukan dalam 2 kali tahap ya dok? Atau kayak dalam 2 kali diberikan 2 dosis gitu? Apakah mungkin vaksinasi ini dilakukan hanya dalam sekali tahap? Gitu aja dok pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kaila, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ini bisa juga nih ditanyakan nanti kalau saudara punya anak, terus kemudian anaknya vaksin ya. Seperti saya nih lagi ibu-ibu yang lagi vaksin ya, sekali vaksin 1 juta lebih gitu kan. Tanya, kenapa harus 2 kali dok? Kenapa enggak 1 kali aja kan? Bisa hemat ya, hemat 1 juta lumayan kan. Terus kira-kira dijawab apa sama dokternya? Mungkin bisa ditanyain juga ya nanti ya, PR untuk dokternya biar seru aja komunikasi sama dokter. Nah, kalau saya jawab karena saya belajar imun ya, nanti saudara ini kan juga Kaila semester 4 ya, nanti semester depan belajar imunologi. Jadi pada saat pertama kali tubuh berkenalan dengan virus atau vaksinasi pertama, itu tubuh masih baru mengenali adik-adik ya, mengenali pertama kali. Jadi, hey, aku kenal sama kamu, oke, tapi belum akrab gitu ya. Jadi, oke, aku tahu kamu virus COVID dan kamu jahat, aku membentuk perlindungan antibodi Tara gitu. Cuman karena dia menganggap itu karena baru pertama kali ya, aktif secara gampangnya seperti itu. Nanti detailnya itu akan dipelajari di imunologi. Nah, jadi dari innate immunity, kemudian dia memerintahkan, ini loh ada threat atau ada ancaman dari si SARS-CoV-2, tolong dong bentukin antibodi untuk melawannya dia gitu. Kemudian dia akan membentuk. Nah, itu kan prosesnya lama. Ya, lama karena baru pengenalan pertama kali dia nggak bisa langsung elevate, nggak bisa langsung elevate itu ya. Nggak bisa langsung tinggi gitu antibodi produksinya karena baru pertama kali pengenalan begitu ya, karena baru pelan-pelan gitu, step by step. Kemudian jadi ketika antibodi yang ditimbulkan pada saat pertama kali tubuh itu mengenali itu tidak akan mampu tinggi langsung adik-adik. Jadi dia ada cuman untuk melawan itu tadi. Kemudian ketika diberi booster kedua kalinya itu harapan kan tadi nanti pas pertama kali itu selain membentuk antibodi juga membentuk sel memori ya, sel memori baik sel B memori maupun sel T memori. Nah sel B memori tadi itu berfungsi ketika ada infeksi lagi dia sudah ingat, wah kenal ini aku kemarin baru datang ini Maya ini datang lagi, wes langsung aja produksi banyak gitu. Jadi ketika di booster yang kedua muncullah seperti itu. Jadi harapannya antibodinya sudah banyak. Ketika antibodi terproduksi, dia akan beredar di peredaran darah salah satunya. Makanya kita mengujinya serum ya, Adik-adik. Yang diuji kan serum. Ingat ya praktikum ya. Itu deteksi antibodi itu ada di serum. Jadi antibodi itu setelah diproduksi dia partikelnya kecil ada beredar di dalam darah. Berbeda dengan sel-sel, kalau sel makrofag dan lain sebagainya, dia hanya berada di tempat tertentu dan jumlahnya sedikit, sehingga dia tidak mampu untuk melindungi kalau dalam waktu singkat. Makanya itu kalau antibodi itu diharapkan kenapa terbentuknya antibodi, karena antibodi itu partikelnya kecil, dia bisa berada di semua jaringan, dan dia mudah berdifusi, bisa ikut peredaran darah juga, dan sehingga dia siap sewaktu-waktu untuk mengatasi adanya virus yang masuk. Jadi baru masuk sudah langsung dinetralisir oleh antibodi yang sudah ada di tubuh kita. Begitu. Jadi harapannya setelah vaksin kedua itu antibodi yang terbentuk sudah banyak mampu untuk melindungi. Makanya itu kalau adik-adik kenapa kok harus belajar titer antibodi
ilmu penyakit viral, ya. Kenapa? Karena tidak semua antibodi yang terbentuk itu mampu untuk melindungi. Harus ada titer antibodi minimal. Makanya harus dititer. Berapa sih minimal titer atau berapa sih minimal antibodi? Satuannya itu kan titrasi ya, karena titrasi dia namanya titer. Berapa sih minimal titer yang dibutuhkan untuk melindungi gitu. Kalau di HAHI misalnya 2/6 itu baru bisa melindungi, misalnya 2/4 gitu. Begitu ya. Jadi itu yang dimaksud praktikum-praktikum adik-adik semuanya kemarin itu. Kemudian perlu saya beritahukan bahwa virus corona itu juga ada di hewan. Yang sering kita kenal apa, hayo? Apa, hayo? Saluran pernafasan juga nih, namanya mirip-mirip. Yaitu infectious bronchitis. Ya, infectious bronchitis itu merupakan coronavirus yang menyerang unggas. Nah, coronavirus itu ada banyak adik-adik. Kalau di human itu kalau nggak salah kurang lebih ada 9. Ya, 9. Yang lainnya itu tidak parah, yang menimbulkan keparahan hanya 3. Yang pertama di 2004, SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS dari Cina, Guangdong waktu itu kalau nggak salah. Kemudian yang kedua ada MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Ingat nggak yang dulu kalau nggak salah unta itu loh, yang haji langsung dikarantina itu MERS, Middle East Respiratory Syndrome, itu juga karena corona. Kemudian yang ketiga ini SARS-CoV-2 ini, itu penyebab COVID ini, itu adik-adik. Dan yang lainnya apakah yang lainnya menyerang manusia, apakah tidak menimbulkan kematian? Iya, memang tidak menimbulkan kematian, tapi dia jadi common cold. Common cold tuh nggak enak badan, gregesi, meriang, pilek, gitu-gitu loh. Nah, itu salah satunya disebabkan oleh corona yang ada di human. Strain yang lain ya, kalau COVID kan yang parah, yang bisa menimbulkan kematian. Yang MERS, SARS, dan COVID ini kan yang bisa menimbulkan kematian. Yang tidak menimbulkan kematian tuh hanya gregesi, pilek-pilek, batuk-batuk gitu, hanya ringan gejalanya. Begitu adik-adik. Jadi kalau orang tua saudara bilang terus itu ya, karena itu. Karena common cold, ya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Dan ini ada pertanyaan lagi dokter dari saudari Dia, dokter. Mungkin saudari Dia bisa langsung unmute dan menanyakannya secara langsung pada dokter Martia. Ya, Silakan. terima kasih. Selamat sore dokter. Saya izin bertanya, sebenarnya ini masih tadi agak nyerempet sama punya darah dok. Nah, virus yang SARS-CoV tadi itu virus SARS-CoV-2 tadi kan merupakan virus RNA ya dok. Terus salah satu itu buat mengatasinya itu yang vaksin AstraZeneca yang merupakan vaksin DNA. Nah, itu saya masih bingung gitu dok. Jadi apakah vaksinnya itu berasal dari virus SARS-CoV-2 ataukah virus lain dok? Soalnya kan yang SARS-CoV-2-nya itu yang RNA. Masih. Baik, terima kasih Dia, pertanyaannya bagus sekali loh. Dia berarti memperhatikan kuliah saya gitu ya. Jadi dia tanyanya kan kenapa kok vaksinnya vaksin DNA padahal virusnya adalah virus RNA, itu kan ya, big question-nya di sana. Nah, adik-adik, kalau vaksin itu supaya dia tinggal pakai, itu dia dibikin dari DNA-nya, jadi pasangan asam basanya gitu. Jadi dibikin DNA-nya. Makanya kalau misalnya di PCR itu ada namanya reverse transcriptase. Jadi dia di reverse dulu supaya jadi DNA. Karena DNA itu kan double gitu ya. Jadi itulah yang bisa diterjemahkan atau yang bisa di-copy. Jadi virus RNA ketika masuk itu dia tidak bisa langsung digunakan kecuali dia memang sudah ready to use untuk ribosomnya ya. Tapi untuk di-copy dia harus berubah menjadi DNA dulu. Makanya untuk virus-virus RNA itu saudara kalau baca-baca jurnal atau baca buku textbook itu ada yang namanya metode reverse transcriptase dulu.
ada reverse transcription dulu. Jadi di reverse transcription supaya dia jadi DNA. Begitu ya. Nah, kemudian virus yang digunakan itu bukan virus COVID-nya, adik-adik, bahaya ya kalau COVID-nya yang digunakan. Terlebih lagi virus COVID itu kecil sehingga dia tidak mampu dimuati. Sehingga untuk pembawanya, untuk vektor virusnya itu kita pakai virus-virus yang besar. Contohnya adalah adenovirus, kemudian ada lentivirus, kemudian ada vaksinia. Jadi virus-virus yang bentuknya besar, virus-virus DNA yang bentuknya dia memang besar sehingga mampu untuk dimasukin. Tapi dia itu hanya kerangkanya saja, adik-adik. Jadi istilahnya kayak kita beli rumah kosongan gitu, rumah virusnya kosongan, tapi nanti DNA-nya diisi dari hasil reverse transcription dari RNA virus tadi. Di reverse transcription kemudian dimasukkan, jadi DNA kan tadi, DNA-nya itu dimasukkan ke virus vektor ya, bisa adenovirus, bisa apa namanya lentivirus, bisa vaksinia. Itu. Gitu. Jelas nggak kira-kira? Jelas, Dok. Mau tanya lagi boleh, Dok? Oh, silahkan. Terus yang buat Sinovac itu kan vaksin yang dilemahkan, virus yang dilemahkan ya, Dokter. Ya. Itu apa virusnya itu melalui tahap-tahap tadi atau nggak apa-apa pakai virus yang SARS itu? Langsung yang SARS-CoV-2 atau masih tetap harus masuk ke kerangka virus lain juga, Dok? Baik, ya. Terima kasih. Jadi kalau saudara perhatikan tadi, kalau DNA itu hanya menggunakan materi genetiknya ya, karena itu aman. Dan genetiknya itu hanya tertentu, hanya spike saja misalnya, seperti itu. Nah, kalau Sinovac itu dia menggunakan whole virus, makanya dia produksinya bisa lebih cepat, adik-adik. Dia produksi cepat diekspor ke banyak negara. Karena dia virusnya itu sudah dimatikan dulu. Jadi dia virus utuh tapi dimatikan. Begitu. Sama kayak virus-virus yang inaktif ya. Vaksin-vaksin inaktif, vaksin-vaksin ND yang inaktif dan vaksin AI. Semua vaksin AI itu inaktif. Semua vaksin avian influenza itu inaktif, adik-adik. Di ayam ya. Kenapa dibikin inaktif? Karena bentar ya. Kenapa dibikin inaktif? Karena karena influenza itu mudah sekali bermutasi sehingga dibikin inaktif, nggak mungkin dibikin aktif gitu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Ya. Bagaimana dia? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, makasih banyak dokter. Sama-sama ikut jawab. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Dan ini ada pertanyaan lagi dokter dari peserta atas nama Farah Nabila. Mungkin saudari Farah Nabila bisa on mic dan bisa menanyakannya secara langsung pada dokter Martia. Silakan, Nabila. Halo Farah Nabila. Halo. Oke, mungkin bisa saya bacakan terlebih dahulu dokter. Oh iya. Karena ada keterkendala katanya begitu. Oh iya, baik. Jadi Farah Nabila bertanya, bentar. Dokter Martia menjawab gitu. Selamat sore dokter. Mau izin bertanya, mengapa hewan mink sangat rentan terhadap SARS-CoV-2 dan mengapa hewan tersebut dapat menularkan virus SARS-CoV-2 kepada manusia? Terima kasih dokter. Mohon jawabannya. Hewan apa, Dek? Mink, dokter. Oh, mink, ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Siapa tadi? Farah Nabila ya? Atas pertanyaannya. Jawabannya saat ini itu sedang dicari oleh WHO juga. Dari WHO dan seluruh peneliti di seluruh dunia itu masih mencari jawabannya, adik-adik. Sehingga saya juga belum tahu jadinya ya, kenapa dia sampai bisa menularkan. Sampai saat ini masih menjadi teka-teki apakah benar-benar dia mink yang menyebabkan penularannya itu ataukah dari mink dan ada spesies yang lain. Seperti itu, saya masih belum bisa menjawab. Sorry ya, kalau saya nggak bisa jawab, saya jujur. Daripada saya ngarang ya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya terlebih dahulu. Mungkin ini ada tambahan, ada pertanyaan lagi dokter. Ini dari saudari Miftah Fatihah.
Mungkin kepada Saudari Mustafatika bisa langsung menanyakan secara langsung kepada Dr. Martia. Selamat sore dokter, izin bertanya. Selamat sore. Dari banyaknya mutasi tadi yang terbentuk, sebenarnya apa sih perbedaan dari tingkat bahayanya mutasi-mutasi tersebut? Saya masih kurang paham, Dok. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sedikit saya share lagi ya tentang PPT-nya tadi ya. Jadi tadi ada tipe-tipe dari mutasinya. Bentar. Ya. Nah, di sini adik-adik. Ya, kurang lebih dikelompokkan menjadi ini. Jadi yang pertama, dia kalau yang the original lineage itu yang L ya. Tapi ada yang J, GH, dan GR, di mana dia itu intensification or viral infection. Jadi morbiditasnya yang lebih tinggi, jadi lebih gampang menyebar, dan increase fatality rate, sehingga lebih banyak menimbulkan kematian. Gitu. Kenapa terus mutasinya ini penting atau enggak, atau efeknya apa kalau lebih menimbulkan kematian? Menurut saudara gimana, penting atau enggak gitu kan, penting tahu atau enggak gitu ya. Kemudian lineage ini juga penting karena akan mempengaruhi vaksin apa yang digunakan di negara tersebut. Misalnya seperti Indonesia, kebanyakan dia kan clade B ya, kalau berdasarkan ini, kalau berdasarkan yang ini, dia kan masuk yang B ya, lineage, berdasarkan lineage itu kan dia yang B. Kalau dia divaksin dengan E, seperti ya, sorry to say ya, kok Sinovac itu menggunakan induk yang E, sehingga ketika diberikan yang B, kira-kira bagaimana? Kan juga kurang optimal ya, walaupun bisa mengcover tapi kurang optimal. Oleh sebab itu Indonesia selain karena faktor ekonomis, karena harganya Sinovac saat ini 2 kali lipat ya, perlu diketahui adik-adik, harganya vaksin Sinovac saat ini 2 kali lipat daripada pertama kali yang dibeli Indonesia, sehingga jauh lebih mahal. Jadi selain alasan ekonomi, ternyata juga kurang cocok untuk clade A diberikan untuk Indonesia di clade B. Begitu, sehingga saat ini timnya Prof. Edik itu sedang berusaha untuk membuat virus sendiri, memproduksi sendiri virusnya untuk dijadikan untuk vaksin produksi original Indonesia. Begitu adik-adik. Baik, terima kasih. Kira-kira bagaimana Saudari Mustafatika? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih dokter. Sama-sama. Sorry ya adik-adik, ada distraksi. Iya dokter. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan kembali? Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya pribadi juga izin bertanya dokter sebenarnya. Tadi juga sempat ditampilkan ya dokter mengenai apa itu tampilan dari GSET tadi yang berjalan tadi itu banyak, seperti yang dikatakan Dr. Martia, bahwa ada garis dari berbagai wilayah itu masuk ke Indonesia dan terjadi beberapa filogenetik itu tadi ya dokter, apa itu bentukan pohon filogenetik itu. Mungkin apakah bisa dijelaskan dokter lebih jelas bagaimana sih itu sebenarnya kok bisa terjadi seperti itu, dan sekiranya faktor-faktor apa saja dokter yang bisa membuat hal itu menjadi seperti itu dokter. Apakah jelas dokter mengenai pertanyaan saya pribadi ini? Baik, terima kasih. Tadi kan ada garis-garis di mana asalnya dia. Kira-kira kenapa kok virusnya bisa berjalan seperti itu? Jadi memang itu karena ada yang membawa. Jadi karena ada yang menularkan. Jadi bisa bisa baik langsung dengan misalnya saya berangkat ke Cina atau berangkat ke luar negeri, pulang-pulang bawa penyakit, ataupun secara tidak langsung. Jadi saya masih belum tahu saya menularkan, tapi ketika saya pulang, saya bawa virus, misalnya seperti itu. Memang ada seperti itu, Lana. Baik, terima kasih dokter. Berarti dengan hal ini, ya, baik dokter. Berarti sebenarnya dengan hal ini pun sebenarnya salah satu upaya yang paling penting itu juga itu adalah
salah satu protokol kesehatan suatu negara itu ya dokter untuk mencegah dari adanya perkembangan variasi mutasi COVID itu sendiri juga seperti itu ya dokter. Mungkin ini dokter saya juga izin bertanya kembali dokter. Sebenarnya kira-kira peran dokter hewan di sini dokter, maksud saya karena ini kita sebagai background-nya mahasiswa kedokteran hewan dokter di sini. Kira-kira untuk mencegah dan untuk mempersiapkan diri dokter terhadap hal-hal yang serupa atau bencana-bencana kesehatan serupa seperti mutasi COVID ini sebenarnya yang harus dipersiapkan itu apa saja dokter? Baik, terima kasih pertanyaannya, Lanang. Jadi apa peran dokter hewan ya? Yang pertama, sudah kita nggak usah muluk-muluk, kita bicara real aja. Senior kita, Profesor Fedik, itu beliaunya langsung sebagai peneliti utama di tim vaksin merah putih ya, untuk memproduksi vaksin untuk COVID-19 ini, sehingga perannya memang sangat vital. Jadi yang pertama, kalau untuk kita, apa yang perlu kita laksanakan? Pandemi ini tidak hanya terjadi sekali, dulu juga pernah terjadi. Dan kemungkinan besar di masa depan juga akan terjadi lagi kan. Jadi apa yang perlu kita laksanakan saat ini? Pertama adik-adik, belajar. Kenapa? Karena bisa jadi hal-hal seperti ini itu akan terulang lagi nanti. Jadi ketika saudara misalnya sudah menjadi pemangku kebijakan, sudah menjadi orang-orang yang sukses, sudah menjadi pejabat, sudah menjadi peneliti hebat, jadi saudara bisa mengeksplor itu. Sorry ya. Jadi peran kita memang bukan saat ini. Saat ini kita perannya cukup dengan menjaga protokol kesehatan, menghentikan penularan. Tapi peran kita nanti ya, kita belajar saat ini dari saat ini supaya apa? Dasar kita kuat. Kita belajar virologisnya itu kuat. Sehingga ketika nanti kita waktunya kita berperan menjadi peneliti dan lain sebagainya, saat ada pandemi kedua dan lain sebagainya, itu kita mampu untuk berperan di sana. Seperti Prof. Fedik sekarang, beliau karena dulunya belajar, sekarang mampu beliau berperan untuk memproduksi vaksin merah putih, seperti itu. Jadi sebenarnya peran kita itu sebenarnya vital banget ya dokter untuk mencegah kondisi yang serupa di masa depan, seperti yang katakan dokter tadi, dengan belajar. Mungkin salah satunya dengan ikut forum seperti ini kan juga memberikan insight juga kepada kita untuk mungkin untuk menambah pengetahuan juga ketika kita memang tertarik pada dunia tertentu bisa menekuni hal tersebut. Mungkin karena memang waktunya sudah lebih ini untuk sesi tanya jawab, mungkin bisa kita cukupkan terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi materi ini, dengan saya untuk membacakan kesimpulan pada pemberian materi pada sore hari ini. Jadi COVID-19 merupakan bentuk penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, dan virus ini secara umum terdiri dari kerangka struktur dan genomik. Genomik merupakan salah satu bioinformatik yang dapat digunakan untuk memprediksi informasi biologis dari suatu mikroorganisme. Virus merupakan salah satu parasit obligat sehingga membutuhkan organisme lain untuk melakukan perbanyakan diri. SARS-CoV-2 merupakan virus single-stranded positive RNA dan memiliki 4 protein struktural yaitu S, N, M, dan E, dan dalam menginfeksi hostnya, SARS-CoV-2 ini memerlukan reseptor yaitu ACE2. Selain itu, antibodi dan vaksin merupakan, saat ini penelitian mengenai COVID-19 saat ini sedang dikembangkan seperti yang dikatakan oleh Dr. Matia, dapat dilihat melalui GZ, yaitu merupakan salah satu website untuk melihat perkembangan virus COVID-19 dalam hal mutasi dan variasi genetiknya. Pada tanggal 24 sudah tercatat 1 juta lebih variasi mutasi genetik di dunia, dan pada di Indonesia sudah mencapai 1.191 per 24 April 2021. Adapun mutasi itu sendiri terdapat 3 jenis, yaitu delesi, insersi, dan substitusi. Hal ini dapat dikhawatirkan juga mampu merubah protein dari suatu mikroorganisme tersebut. Dan tadi juga dijelaskan mengenai variasi clade dari virus
COVID-19, yaitu ada G, GH, GR, yang dikabarkan mampu merubah atau menambah intensifikasi infeksi virus dan meningkatkan fatality rate dari virus COVID-19. Selain itu juga ditemukan mutasi Q67H di Surabaya yang diindikasikan maksud saya mampu memengaruhi pada fase fusion dari infeksi virus COVID-19 tersebut. Mungkin kurang lebih seperti itu kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada sesi materi kali ini. Mungkin bisa kita lanjutkan. Saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Dr. Martia telah memberikan materinya. Mungkin dari dokter ada pesan-pesan tersendiri dulu untuk kepada para peserta. Baik, ada mungkin satu pesan aja ya. Jadi adik-adik belajarlah saat ini, karena yang saudara pelajari saat ini hanyalah basic, di mana basic itu akan menjadi pondasi. Apapun yang dibangun di pondasi yang kuat akan jadi bangunan yang kuat. Bangunan yang megah, tidak mudah goyah terkena badai, isu-isu dan lain sebagainya. Karena bangunannya kuat ya, karena pondasinya kuat. Tapi kalau pondasinya lemah, sebagus apapun bangunan yang dibangun akan runtuh adik-adik. Jadi pesan saya, mungkin kita memang belum peran saat ini memang hanya sebagai mahasiswa itu jangan dikira tidak berperan apa-apa ya. Mahasiswa itu berperan sekali, bahkan perannya itu nanti jauh ke depan. Ketika yang tua-tua sudah pensiun dan lain sebagainya, itu membawa satu generasi ke depan. Itu adik-adik ya. Jadi harapan saya, harapan kami semua, harapan guru-guru saudara itu adalah saudara mampu menjadi generasi yang jauh lebih baik daripada kita dan kami. Gitu. Itu pesan dari saya, tetap belajar, dan belajar. Kita memang nggak tahu saat ini peran kita belajar itu apa gitu, kepentingannya apa gitu. Memang belum terimplementasi. Kapan implementasinya? Bisa dimulai saat ini sampai nanti adik-adik itu lulus atau bekerja, implementasinya bisa dimulai dari situ. Begitu ya adik-adik. Baik. Mohon maaf, maksud saya baik. Terima kasih dokter atas pesan-pesannya yang telah diberikan kepada teman-teman di sini.